berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Ivan Toney bebas lepas. Ivan Toney bisa berlega hati sebab hukuman 8 bulan bermain akibat kasus judi sudah tuntas dan striker Brentford itu sudah bisa bermain lagi. Selama Toney absen, Brentford kesulitan bikin gol karena cuma 30 kali membobol gawang lawan di seluruh ajang. Alhasil Brentford jeblok dan kini terpuruk di posisi ke-16 klasemen Liga Inggris, selisih 3 angka dari zona merah. Fix Benzema mau balik ke Eropa? Siapa mau? Karim Benzema benar-benar ingin balik ke Eropa. Penyerang Prancis itu tidak lagi betah bermain di Liga Arab Saudi. Benzema kini tengah meminta agennya untuk mencari klub yang bersedia menampungnya Januari ini. Meski sudah berusia 36 tahun, pengalaman serta ketajaman Benzema dianggap masih berguna untuk tim-tim papan atas. Beberapa klub Premier League termasuk Chelsea dikabarkan meminatinya. Heboh tendangan kungfu di laga Lebanon versus China. Lebanon versus China memang berakhir imbang tanpa gol di Piala Asia 2023. Namun ada sorotan lain di laga itu, tendangan kungfu yang tak diberi kartu. Wasit hanya meniup peluit untuk memberhentikan laga karena menganggap ada offside sebelumnya. VAR juga kemudian dipakai untuk meninjau insiden tersebut. Tak ada pelanggaran dan kartu diberikan atas momen horor di laga Lebanon versus China tersebut. Indonesia versus Vietnam, ribuan warga negara Indonesia siap dukung tapi masih sulit dapat tiket. Diaspora Indonesia di Qatar antusias menanti laga Indonesia versus Vietnam. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Qatar juga sudah memberikan bantuan untuk mempermudah, namun ketersediaan jumlah tiket masih belum bisa mengakomodasi lebih dari 2.000 supporter Indonesia yang siap menggetarkan Abdullah bin Khalifa Stadium. Demi training center di IKN tepat waktu, Erick Thohir pastikan PSSI bakal intens komunikasi dengan FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap training center tim nasional Indonesia yang dibangun di ibu kota negara Nusantara dapat selesai tepat waktu. Karena itu, ia pun berjanji akan menjaga komunikasi dengan FIFA yang kini sudah membangun kantor di Jakarta. Kabarnya pembangunan TC Timnas Indonesia sudah mencapai 20% di IKN Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. TC itu ditargetkan akan rampung pada Mei 2024. Onana disebut tidak hormati Kamerun. Andre Onana telah datang sehingga tak bisa membela timnas Kamerun di Piala Afrika. Andre Onana kemudian dikecam. Emmanuel Adebayor, pemain asal Togo itu menyebut Onana tak punya rasa hormat buat negaranya. Onana tidak menghormati Kamerun. Saya adalah pemain seperti dia dan bahkan menjadi pemain terpenting dalam timnas saya. Tapi saya tidak pernah bertindak seperti ini, kata Adebayor di Sport News Afrika. Inter Milan memungkinkan Gareth Benzema jika sejauh ini Chelsea dan Manchester United paling santer dikaitkan dengan Benzema. Namun Inter Milan bisa saja ikut dalam perburuan striker 34 tahun itu. Mantan kiper Nerazzurri Sebastian Frey meyakini Karim Benzema bisa saja berlabuh di Giuseppe Meazza. Frey menyebut Alexis Sanchez memegang kuncinya. Lawan Vietnam, Sinteyong cuma mau menang. Timnas Indonesia akan melawan Timnas Vietnam di Piala Asia 2023
skuad Garuda menjalani laga hidup mati. Sinteyong cuma mau hasil menang. Kami kalah versus Irak pada pertandingan pertama di Piala Asia, tetapi kami akan persiapkan lebih baik untuk pertandingan berikutnya versus Vietnam agar kami dapat meraih kemenangan, ungkap Sinteyong. Ten Hag selalu selamat. Erik Ten Hag masih cukup beruntung bisa duduk di kursi pelatih Manchester United. Skenarionya hampir selalu sama, MU menelan kekalahan buruk, isu pemecatan muncul, tetapi setelahnya MU langsung menang. Kondisi semacam itu sudah terjadi sejak awal musim 2023-2024. Situasi Ten Hag pun diperhatikan oleh pakar Premier League Paul Merson. Menurutnya kinerja Ten Hag di MU jelas tidak cukup bagus. Merson melihat bahwa MU masih sangat tidak konsisten. Roberto Mancini mengaku bahagia pernah bersama timnas Italia. Roberto Mancini berbicara kepada acara televisi Se Tempo Seva tentang pilihannya, termasuk keputusan untuk meninggalkan Glazuri pada bulan Agustus lalu untuk mengambil peran baru bersama timnas Arab Saudi. Mancini mengaku sangat bahagia jadi pelatih timnas Italia dan akan dengan senang hati bertahan hingga 10 tahun lagi. Namun dia juga bahagia di Arab Saudi. Saya sangat bahagia sebagai pelatih Italia. Namun saya juga bahagia di Arab Saudi meskipun ini adalah pekerjaan yang sangat berat, ujarnya. Banyak dikritik, Stefano Pioli mengaku nggak mudah baper. Paruh pertama musim 2023-2024 dihabiskan AC Milan dengan berbagai hasil buruk. Mereka tertinggal cukup jauh dari Inter Milan dan Juventus yang berada di posisi pertama dan kedua klasemen sementara. Hal yang membuat mereka harus membuang mimpi untuk meraih Scudetto musim ini. Dalam sebuah wawancara dengan DAZN, pelatih Stefano Pioli ditanya tentang rangkaian hasil buruk yang diterima Rossoneri. Pioli mengaku nggak baper. Menurutnya musim masih panjang dan dia yakin Rossoneri bisa buktikan diri. Juventus sekarang mulai pede bicara Scudetto saingi Inter Milan. Juventus sekarang hanya berjarak 2 poin saja dari Inter Milan selaku pemuncak klasemen. Bek Juventus, Gleison Bremer menyatakan pihaknya kini pede membicarakan soal peluang Scudetto musim ini setelah mereka terus tampil konsisten untuk mengejar Inter Milan di pacuan juara. Sekarang momentum positif menggelayuti si nyonya tua untuk kembali berbicara banyak di kancah domestik. Bremer membeberkan bahwa timnya kini lebih memiliki kualitas di lini depan dan itu jadi faktor penunjang konsistensi mereka belakangan ini. Al Hilal resmi datangkan Renan Lodi dari Marseille. Klub sepak bola asal Arab Saudi Al Hilal mengumumkan rekrutan baru mereka yakni bek Brazil Renan Lodi yang didatangkan dari klub Prancis Olympique de Marseille. Kesepakatan ini menjadi perwujudan dari ambisi Al Hilal untuk memperkuat skuad mereka dan meraih kesuksesan di tingkat nasional dan internasional. Renan Lodi yang berusia 25 tahun telah menyetujui kesepakatan yang akan membuatnya bermain untuk Al Hilal hingga akhir tahun 2027. Here we go, Jordan Henderson dipastikan gabung Ajax Amsterdam. Masa depan Jordan Henderson akhirnya menemui titik terang. Ex-kapten Liverpool itu dikabarkan sudah sepakat untuk meninggalkan Al-Ettifaq dan bergabung dengan klub Eredivisie Ajax Amsterdam. Pakar transfer Fabrizio Romano menyebut bahwa Ajax dan Al-Ettifaq sudah mencapai kata sepakat soal transfer Henderson. Sang pemain pun bakal terbang ke Amsterdam pada Kamis. Romano menyebut bahwa Henderson bakal mendapat kontrak berdurasi 2,5 tahun di Ajax, yang artinya gelandang timnas Inggris itu bakal berseragam Ajax hingga Juni 2026 datang. Arsenal segera umumkan transfer permanen David Raya. Arsenal dikabarkan akan segera mengkonfirmasi David Raya sebagai rekrutan permanen mereka setelah awalnya bergabung dengan status pinjaman dari Brentford di musim panas.
Klub membayar biaya peminjaman sebesar 3 juta pound sterling dan menyetujui harga sebesar 27 juta pound sterling untuk kesepakatan permanen, sehingga totalnya menjadi 30 juta pound sterling. Raya telah membuat 20 penampilan secara keseluruhan sejak menggeser Ramsdale sebagai pilihan pertama pada minggu-minggu awal musim dengan mencatatkan 8 clean sheet. Akhiri larangan bermain selama 8 bulan, Ivan Toney bisa bela Brentford lagi. Striker Brentford Ivan Toney menyatakan dirinya bebas pada Rabu 17 Januari setelah mengakhiri larangan 8 bulan bermain karena 232 pelanggaran aturan taruhan. Pemain berusia 27 tahun pencetak gol terbanyak Brentford musim lalu memposting GIF di media sosial dengan kata free. Ia mengucapkan terima kasih kepada The Beast karena begitu mendukungnya dan mengatakan ia siap membayar kepercayaan mereka dengan gol untuk meringankan pertempuran degradasi. Toney mengatakan tugas utamanya adalah berbicara di lapangan. Minta sesi latihan sendiri di MU, ada apa dengan Anthony Martial? Anthony Martial telah diberitahu untuk berlatih sendiri untuk meninggalkan kebugarannya sebelum Erik ten Hag mempertimbangkan untuk membawanya ke skuad utama Manchester United. Diketahui bahwa Martial belum berlatih dengan rekan-rekan setimnya sejak terserang penyakit bulan lalu. Latihan individu bagi para pemain yang kembali dari cedera adalah hal yang biasa dilakukan di Manchester United. Namun, lamanya waktu yang dibutuhkan Martial untuk mendapatkan kembali kebugarannya membuat banyak orang bertanya-tanya. Ancelotti layak dapat pujian besar atas kesuksesan Real Madrid. Cosmin Contra yang pernah bermain untuk Ancelotti di AC Milan dan bertemu dengan pelatih lamanya di Arab Saudi pekan lalu di mana dia menjadi pelatih damak. Contra turut berbahagia untuk Ancelotti yang menambah trofinya. Anda belajar banyak dari Carlo karena dia adalah pelatih yang tahu bagaimana mengelola semua aspek di ruang ganti. Dia tidak diberi pujian yang pantas untuk perkembangan Real Madrid, ujarnya. Griezmann buat pengakuan mengejutkan usai pecah rekor di Atletico Madrid. Antoine Griezmann membuat sebuah pengakuan mengejutkan setelah resmi memecahkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak di sepanjang masa untuk Atletico Madrid. Berbicara dalam sebuah wawancara yang dikutip Mundo Deportivo, Griezmann membahas mengenai gol yang menghantarkannya masuk buku sejarah Atleti dan secara mengejutkan ia mengaku bahwa gol tersebut merupakan sebuah keberuntungan. Namun pertandingan itu sendiri hasilnya mengecewakan bagi dirinya dan juga rekan-rekan satu timnya. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!